Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tetapi juga mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik pula. Lantas, bagaimana dengan pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah di sekitar kita? Pada kesempatan ini, saya, Galih Utama Sulardi, mahasiswa akuntansi angkatan 2016, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Anggaran sebagai Sistem Pengendalian Manajemen Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini dibimbing langsung oleh dosen pembimbing saya, Bapak Rusdi Akbar. Dimulai dengan bab 1 mengenai pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan pengertian anggaran menurut Nordiawan, yaitu suatu proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran membantu pemerintah menyelaraskan keinginannya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan tahap yang penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah dibuat. Penganggaran dan pelaksanaan anggaran tak lepas dari peran serta manusia, karena manusialah yang merencanakan dan melaksanakan anggaran yang telah dibuatnya tersebut. Masuk ke rumusan masalah, salah satu yang mendasari penelitian ini adalah adanya temuan silpa yang sangat tinggi pada laporan keuangan Kota Yogyakarta. Temuan silpa yang sangat tinggi tersebut dimungkinkan karena penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang tidak efektif. Kemudian perilaku manusia juga memiliki kaitan terhadap tidak efektifnya proses penganggaran tersebut. Terdapat isomorfisme kelembagaan yang dapat berpengaruh pada perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Yang kedua adalah bagaimana kesesuaian anggaran yang telah disepakati dengan sistem pengendalian manajemen. Masuk ke bab 2, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori mengenai sistem pengendalian manajemen. Menurut Anthony dan Gavin Darajan, sistem pengendalian manajemen merupakan aktivitas seorang manajer saat mempengaruhi anggota di dalam suatu organisasi untuk mengimplementasikan strategi. Berikut adalah kerangka kerja penerapan strategi menurut Anthony dan Gavin Darajan. Sistem pengendalian manajemen meliputi pengukuran finansial dan non-finansial. Konsep tersebut berlaku pada setiap organisasi termasuk organisasi sektor publik. Dalam pengendalian manajemen, anggaran adalah alat untuk melaksanakan strategi. Anggaran masuk dalam pengendalian formal suatu organisasi. Selanjutnya adalah model logika atau logic model. Menurut Knowlton dan Phillips, model logika atau logic model merupakan suatu metode visual dalam memaparkan gagasan untuk menjelaskan pemahaman mengenai keterikatan antar elemen dalam pengoperasian program. Model tersebut menunjukkan apa yang direncanakan dan apa yang ditargetkan. Model logika dapat menjadi sarana untuk membantu dalam meningkatkan pemikiran dalam mendesain perencanaan. Elemen dalam model logika terdiri dari sumber daya, aktivitas, output, outcome, dan dampak. Dan yang ketiga adalah isomorfisme. Teori isomorfisme ini digunakan untuk menganalisis apakah dalam proses penganggaran di pemerintah Kota Yogyakarta terdapat eksistensi isomorfisme yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung proses penganggaran tersebut. Masuk ke bab 3 mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran anggaran sebagai sistem pengendalian manajemen pada pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian yang diambil adalah pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri dari kantor BPKAD, Bapeda, Dinas Pendidikan, DPUPKP, dan Dinas Kesehatan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Untuk mengukur reliabilitas data, saya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik. Teknik
Teknik analisis data yang digunakan adalah persiapan data, pengembangan koda, pendeskripsian koda, perbandingan koda, kategorisasi koda, konseptualisasi koda, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah kategorisasi koda dari lembar kerja penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya memasuki bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan pada bab 4 ini dimulai dengan kita terlebih dahulu melihat program prioritas Kota Yogyakarta. Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan pada terwujudnya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, maka Kota Yogyakarta memiliki 7 program prioritas pembangunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerataan kualitas pendidikan, yang kedua peningkatan derajat kesehatan, yang ketiga pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, yang keempat peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang kelima pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur, yang keenam pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, dan yang ketujuh pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi. Ketujuh program ini pastinya juga akan dibantu dengan program-program lain yang telah direncanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misinya. Program-program yang telah ditetapkan akan dijalankan oleh jajaran dinas-dinas sesuai dengan bidang programnya masing-masing. Kemudian, bagaimana prosedur penganggaran yang dilakukan oleh dinas untuk menjalankan program-program tersebut? Berikut adalah prosedur penganggaran Kota Yogyakarta. Bagian tersebut adalah gambaran umum proses penyusunan anggaran pemerintah Kota Yogyakarta. Proses penyusunan anggaran dimulai dengan proses perencanaan dengan pembuatan RKPD. RKPD disusun berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta. Setelah RKPD tersusun, kemudian dibuat kebijakan umum anggaran dan PPAS atau biasa disebut KUA PPAS. KUA PPAS ini dijadikan pedoman untuk setiap SKPD menyusun RKA SKPD. Langkah berikutnya setelah KUA PPAS terbentuk yaitu SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD. SKPD melaporkan RKA kepada tim penyusunan anggaran daerah atau TAPD untuk selanjutnya dibuat raperda APBD. Raperda tersebut akan dibahas bersama antara wali kota dan DPRD agar RAPBD akhirnya ditetapkan melalui penetapan peraturan daerah tentang APBD. Permasalahan yang dijumpai dalam proses penyusunan anggaran di pemerintah Kota Yogyakarta yang pertama adalah adanya perbedaan persepsi dalam penentuan skala prioritas program. Permasalahan ini muncul pada saat perencanaan. Usulan program yang banyak dan bervariatif perlu dilakukan seleksi agar program yang dipilih benar-benar mendukung visi dan misi pemerintah Kota Yogyakarta. Permasalahan yang kedua adalah mengenai sumber daya manusia. BPKID merasa bahwa pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kekurangan jumlah personel khususnya di bidang perencanaan dan penganggaran. Selain itu, personel yang ada saat ini dinilai tidak semuanya memahami peran dan fungsi mereka pada saat proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Permasalahan yang ketiga yaitu kesesuaian anggaran dengan KUA dan PPAS. Masih dijumpai SKPD yang mengajukan RKA tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pada KUA dan PPAS. Ketidaksesuaian tersebut akan memperlambat proses penyusunan anggaran karena masih harus dilakukan revisi. Dan permasalahan yang terakhir yaitu mengenai penerapan sistem. Menurut narasumber, masih terdapat banyak personel yang kesulitan dalam menjalankan sistem aplikasi yang ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran. Pembahasan selanjutnya mengenai evaluasi anggaran sebagai sistem pengendalian manajemen. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang berlaku menunjukkan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian manajemen. SKPD tidak dapat mengajukan usulan anggaran di luar ketentuan KUA dan PPAS. Jika diketahui terdapat RKA yang tidak sesuai dengan pedoman, maka tim anggaran pemerintah Kota Yogyakarta akan meminta SKPD terkait untuk merevisinya.
Begitu pula pada saat pelaksanaan anggaran, jajaran dinas tidak dapat menjalankan program atau kegiatan yang tidak tertera di dalam anggaran yang telah disetujui. Evaluasi berikutnya yaitu menggunakan model logika atau logic model. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen RPJMD dan RKPD Kota Yogyakarta yang didukung dengan hasil wawancara kepada narasumber, peneliti memasukkan data-data tersebut ke dalam model logika seperti yang tertera pada tabel. Komponen sumber daya terdiri dari anggaran, sumber daya manusia, dan sistem informasi yang dikembangkan di pemerintah Kota Yogyakarta. Sumber daya tersebut untuk mendukung aktivitas berupa serangkaian program dari perangkat daerah untuk mendukung tercapainya program prioritas yang dicanangkan pemerintah Kota Yogyakarta. Peneliti menemukan kesesuaian logis dari sumber daya, aktivitas, keluaran, munculan, dan dampak pada proses penganggaran. Evaluasi yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh isomorfisme dalam proses penyusunan anggaran di Kota Yogyakarta. Pertama adalah adanya eksistensi isomorfisme koersif. Isomorfisme koersif terjadi karena adanya peraturan-peraturan yang mengikat setiap SKPD dalam menyusun anggarannya. Tujuan dari adanya aturan-aturan tersebut agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Setiap SKPD harus menaati peraturan yang diberlakukan oleh tim penyusunan anggaran pemerintah Kota Yogyakarta. Selain dalam bentuk peraturan, tekanan koersif juga dapat berupa tekanan dari atas untuk memasukkan program pada perencanaannya. Hal ini seperti yang dialami oleh Dinas Pendidikan. Selain bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan juga harus bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan karena Dinas Pendidikan juga menjalankan program dari Kementerian Pendidikan. Selain isomorfisme koersif, yang kedua adalah isomorfisme normatif. Jadi SKPD yang awalnya terpaksa untuk mengikuti aturan dalam proses penyesuaian anggaran saat ini menjadi terbiasa. Kesadaran telah dimiliki oleh setiap personel bahwa penyusunan anggaran merupakan hal pokok dan harus dilakukan secara penuh tanggung jawab. Masuk pada bab terakhir yaitu mengenai simpulan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan yang pertama yaitu proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta telah sesuai dengan PMK dan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Yang kedua, anggaran pemerintah Yogyakarta telah digunakan sebagai alat pengendalian manajemen. Hal ini ditunjukkan sejak proses penyusunan anggaran. Setiap SKPD dalam menyusun anggaran wajib memperhatikan pedoman yang berlaku seperti standar belanja, indikator kinerja, dan standar pelayanan minimal. Dan yang terakhir yaitu terdapat eksistensi isomorfisme dalam proses penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Tekanan koersif terlihat pada SKPD yang mematuhi dan mengikuti semua peraturan terkait anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pada saat penelitian ini dilakukan terdapat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan peneliti tidak berhasil mengambil data wawancara di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, tidak semua wawancara dapat dilakukan langsung dengan tatap muka. Terdapat wawancara yang harus dilakukan dengan metode video streaming menggunakan aplikasi. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang pertama yaitu proses perencanaan harus lebih dimatangkan agar meminimalisir revisi anggaran pada tahun berjalan. Yang kedua, Subbag PEP lebih teliti dalam memverifikasi usulan anggaran yang diajukan. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada pada pemerintah Kota Yogyakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.